Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, karena ini udah awal bulan Februari ya teman-teman. Jadi aku di sini mau belanja dulu kebutuhan rumah tangga yang udah pada habis ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh belanjanya gak banyak, aku belanjanya yang habis-habis di rumah aja. Di sini aku beli sunlight ya teman-teman, aku beli yang ukuran sedang aja. Nah, kebetulan aku nih pas belanja sendirian, jadi nggak ada yang record, yang pegangin HP buat ambil video. Jadi aku ngambil videonya sendiri ya teman-teman. Dan di sini pun aku belanja nggak bawa adik Rafiq ya. Kebetulan aku belanja ini di hari Sabtu siang ya teman-teman. Sepulang aku belanja dari pasar kemarin. Sebetulnya videonya mau aku satukan, tapi takut nanti durasinya kepanjangan gitu ya. Makanya di sini aku pisah aja video belanja ke pasar dan belanja bulanannya. Nah, belanja bulanan kali ini memang gak banyak sekali. Yang aku beli di sini cuma sunlight, terus semprot nyamuk dan key spray ya teman-teman. Nah, di sini karena mungkin ini di awal bulan di tanggal 1, kebetulan kalender kan lagi merah gitu ya teman-teman. Nah, kalau lagi merah tanggal 1-nya kan kayak yang gajian di awal bulan belum pada gajian ya, makanya ini swalayan lumayan agak sepi gitu ya teman-teman. Biasanya sih kalau di awal bulan selalu rame ya swalayan, karena banyak ibu-ibu rumah tangga yang belanja bagi mereka yang terima gaji bulanan. Dan mungkin juga aku belanjanya di siang hari ya teman-teman. Biasanya kan kalau rame itu di malam hari, terus sore ya teman-teman. Kalau siang ini kan banyak orang yang mager keluar gitu karena cuaca panas juga ya. Karena di kotaku udah 2 hari ini alhamdulillah cuaca udah mulai panas gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja aku ke stand kopi tadi. Terus ini aku mau beli susu kotak ya untuk si adik Rafiq ya teman-teman. Biasanya sih aku beli yang coklat, kali ini aku pilih yang stroberi aja karena adik Rafiq lagi pilek dan batuk juga ya teman-teman. Takutnya kalau dia konsumsi yang coklat-coklat jadi batuknya itu takutnya makin jadi ya. Nah, di sini aku cari minyak goreng ya teman-teman. Tadi itu aku cari yang Sanko isi 2 liter, terus di bawah itu aku lihatnya cuma ya isi 1 liter, yang ternyata yang isi 2 liternya itu ada di bagian atas. Nah, ini para karyawannya juga lagi nyusunin barang-barang yang baru masuk gitu ya teman-teman. Dan nggak lupa juga di sini aku belanja cemilan untuk si adek, yaitu wafer yang si adek bilang katanya itu kerupuk. Nah, ini aku cari totole kaldu jamur. Di sini nggak ada ukuran kecil ya teman-teman, yang ada itu ukuran 400 gram. Jadi menurut aku kebanyakan dia kalau nggak habis dalam maksudnya itu kalau nggak pas dalam pot yang biasa aku masukkan itu takutnya nanti kebuang sisanya gitu ya. Jadi di situ aku nggak jadi beli yang totole ukuran besar, aku cari ke toko grosiran akhirnya teman-teman. Jadi di situ aku dapat yang ukuran kecil. Jadi di sini aku tuh belanja di 2 tempat ya, di toko grosiran dan juga di swalayan ini. Nah, di sini langsung aja dihitung di kasir ya teman-teman. Ini kalau nggak salah total belanjaan aku semua sekitar 300.000 ya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja pulang ya. Ini aku mau menuju ke parkiran. Nah, kelihatan di sini kan cuacanya itu panas banget ya teman-teman, terik banget. Nah, karena kebetulan ini di jam 1 siang ya aku pergi ke swalayannya.
Nah, ini langsung aja aku mampir juga ke toko beras ya teman-teman. Nah, ini adalah toko beras langganan aku ya teman-teman. Aku tuh langganan dia udah lumayan lama, udah 9 tahunan pokoknya semenjak aku tinggal di Kota Pekanbaru ini. Nah, di situ berasnya jamin ya teman-teman. Misalnya kalau berasnya itu nggak bagus, walaupun udah kita pakai, udah kita buka gitu, bisa dikembalikan, ditukar dengan yang lain. Nah, ini di toko grosiran ya teman-teman. Nah, di situ ada totole yang ukuran kecil, langsung aja aku ngambil 2 ya teman-teman. Nah, ini toko grosirannya nggak tahu kenapa ini barang-barangnya sepi, udah banyak pada yang habis. Jadi pas aku belanja itu aku kebingungan sampai di sini loh teman-teman, karena sepi gitu. Biasanya banyak ya barang-barangnya, tapi nggak tahu kenapa ya, atau mungkin stoknya dari agen nggak masuk, aku nggak tahu juga. Nah, lanjut di sini aku juga beli susuan anak, yaitu Susuzi yang rentengan aja. Nah, di sini langsung aja aku nih udah sampai di rumah ya teman-teman. Pokoknya kalau belanja nggak bawa adek Rafiq tuh aku geraknya tuh cepat ya teman-teman. Tapi kalau bawa adek Rafiq itu rasanya aku tuh belanjanya tuh lama, karena lamanya itu ketika aku mau pulang terus aku ngatur-ngatur barang-barang yang mau dinaikkan ke atas motor itu kan susah gitu ya bawa anak, belum lagi bawa barangan belanjaan gitu. Nah, ini langsung aja ya aku bawa ke dalam untuk belanjaan aku. Nah, belanjaan aku kali ini memang gak banyak, yang aku beli cuma kebutuhan yang udah habis di bulan ini aja teman-teman. Kayak sampo itu masih ada ya stoknya 2 lagi, jadi aku nggak beli ya. Nah, di sini nih untuk sabun cuci aku juga nggak beli, masih ada stok aku 2 lagi juga teman-teman. Kemarin itu aku beli yang promo, beli 2 dapat 1. Nah, jadinya stok aku masih ada ya 2 lagi untuk bulan ini. Nah, ini yang aku beli tadi, lanjut aja mau aku buka. Di situ aku beli beras 1 karung itu 178.000 ya teman-teman, beras Solo gitu. Nah, di sini aku juga beli minyak goreng, yaitu aku beli Sanko yang 2 liter aja. Nah, itu harganya 4.300 ya teman-teman. Biasanya sih kalau di Indomaret atau Alfamart gitu, kalau lagi promo Sanko ini lumayan murah, biasanya 37.000. Tapi aku kalau ke sana pas mungkin kebetulan aku isi gopaynya si abang, atau pas aku bayar wifi ya teman-teman, baru aku ke Indomaret atau ke Alfamart gitu. Kalau enggak aku paling ya belanjanya di Swalayan, tempat aku belanja tadi ya. Nah, inilah teman-teman yang aku beli tadi ya. Ini cuma kebutuhan yang kurang di rumah aja. Kayak Pepsodent stoknya aku memang udah habis. Untuk sabun mandi stoknya juga udah habis, aku beli 1 aja dulu. Nah, ini aku beli penyemprot nyamuk, dan juga aku beli odol gigi yang baru buat ganti-ganti nanti kalau yang lain habis ya. Terus di situ aku juga beli susu adek Rafiq dan juga cemilannya. Pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga itu harus pandai-pandai mengatur keuangan ya teman-teman. Harus pandai-pandai untuk mensiasatinya ya. Misalnya kalau di rumah itu yang masih ada jangan dibeli lagi, yang dibeli itu yang habis aja. Kalau kita beli semua di bulan ini, misalnya masih ada stok sampo, terus kita beli lagi, nanti yang ada kita bulan ini jadi boncos gitu ya teman-teman. Biasanya sih aku memang seperti itu ya. Misalnya kebutuhan 1 bulan itu sampo, sabun mandi, aku langsung belanja semua, nggak lihat-lihat stok yang masih ada di rumah ya teman-teman. Biasanya sih kan aku tuh sama Pak suami itu periuk kami 1 ya. Sekarang periuk aku tuh udah 2, jadi aku tuh harus berbagi 2 juga untuk gaji kami dengan Pak suami. Maka di sini tuh aku belanja memang pintar-pintar untuk mengolah keuangan saat ini ya teman-teman. Pokoknya pandai-pandai aja buat mensiasatinya supaya nggak boros dan nggak boncos juga ya.
Pokoknya kalau udah LDRan terasa banget ya teman-teman, terasanya itu ya seperti ini. Apalagi kalau aku yang saat sekarang ini anak-anak udah butuh biaya yang udah besar sekali, udah pada SMA, udah pada SMP gitu ya teman-teman. Nah itu pengeluaran makin banyak ya. Jadinya di sini ditambah lagi kami itu periuknya 2. Di situ Pak suami juga butuh makan, laundry ya. Di sini aku dan anak-anak juga butuh makan, terus butuh uang sekolah juga ya teman-teman. Makanya di sini kadang-kadang tiap bulan itu aku suka pusing buat mengatur keuangan. Nah, di sini aku harus belajar untuk pandai-pandai buat mengatur keuangan ya teman-teman. Boleh sharing ya teman-teman di kolom komentarnya aku yang hidupnya LDRan dengan suami, gimana caranya mengatur keuangan biar kita itu tiap bulannya nggak minus ya. Nah apalagi aku yang mempunyai anak 4, terus anak butuh biaya yang besar semua ya, kayak anakku kan sekolahnya jauh-jauh jadi butuh ojek ya teman-teman, terutama itu biaya yang betul-betul harus aku keluarkan setiap bulannya, yaitu transportasi anak-anak buat berangkat sekolah dan uang sekolah anak-anak juga. Nah itu memang nggak bisa dihindari sama sekali ya teman-teman. Beda banget kalau untuk makan kita bisa lebih mengatur ya. Ya maksudnya itu kita makan itu bisa apa adanya aja. Pokoknya kalau untuk makan kita itu pasti pandai untuk mengatur apa yang menunya yang sederhana, yang enggak begitu banyak budgetnya gitu ya. Tapi kalau untuk biaya kebutuhan anak sepertinya itu hal yang enggak bisa aku hindari ya teman-teman, yang wajib harus dikeluarin setiap bulannya. Kalau teman-teman suka dengan video aku, bantu support channel aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di share juga. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.